Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini udah ada permutasi. Permutasi itu kita lambangkan dengan P. Kemudian permutasi itu adalah susunan dari R unsur yang berbeda dari N unsur yang berbeda. Dan ini semua urutannya diperhatikan. Untuk permutasi ini, urutannya diperhatikan. Misalnya kalau kita menyusunkan AB, maka kita juga harus memperhitungkan BA. Berarti ada dua buah susunan. Kalau dua buah huruf, berarti ada dua buah susunan. Bagaimana rumus permutasi? Yaitu, rumus permutasi adalah N permutasi R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Oke. Di sini N ini semua anggota atau unsur yang ada, atau bisa kita katakan seperti kalau kita belajar tentang himpunan itu merupakan himpunan semestanya. Kemudian R ini bagian dari N-nya, bagian dari N-nya sama dengan N faktorial, dan faktorial itu udah kita belajar pada video sebelumnya, boleh dicek pada video peluang sebelumnya, per dengan N kurang R faktorial. Oke, contoh di sini kita langsung saja bagaimana menerapkan rumusnya. 5 permutasi R sama dengan, berarti rumuskan N. Berarti ini sebagai N, ini sebagai R. N, ini R. Berarti jadinya 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali. Oke, di sini untuk mengalikan kalau faktorial kan sampai 1. Untuk kalau bisa jangan sampai 1. Kita lihat dulu penyebutnya atau yang di bawah ini berapa hasilnya. 5 kurang 2 sama dengan 3 faktorial. Berarti cukup sampai 3 faktorial saja. Karena kenapa? Di sini boleh kita coret 3-nya. Berarti 3-nya habis. Kalau sampai 1 nantinya langkah kita atau jalan kita yang kita gunakan itu cukup panjang. Jadi kita singkatkan aja sampai 3 faktorial. Maka habis kita samakan dengan penyebutnya 3 faktorial. Kalau di bawahnya 2, maka kita samakan yang di atas sampai 2 faktorial, seperti itu. Berarti sama dengan tinggalnya 5 kali 4. Karena di sini habis itu maksudnya 1 kan boleh nggak tulis. 5 kali 4 itu sama dengan 20. Cara. Itu cara yang pertama untuk menentukan permutasi. Boleh teman-teman kalau misalnya saya kasih soal di sini, silakan teman-teman coba semua di rumah. Misalnya 10 permutasi dari 8, 7, permutasi 7. Silakan dicari berapa hasilnya 10 permutasi 7. Untuk sebagai latihan biar lebih paham dan lebih mengerti. Kalau misalnya udah dijawab nanti, insya Allah saya akan komentar jawabannya yang dikirim melalui kotak komentar di bawah. Oke, kita lanjut. Di sini soal yang kedua, banyak cara 5 pemuda. Oke, 5 orang pemuda disusun dalam 5 barisan. Berarti 5 orang disusun dalam 5. Berarti di sini N kan jumlah semua N-nya adalah 5. Ini yang dibutuhkan itu barisannya 5. Ini sebagai R, berarti sama ya. Berarti jadinya kalau bentuk persamaan jadinya 5 permutasi 5, karena banyak N-nya 5 dan banyak yang akan disusun itu 5 lagi. Berarti sama dengan 5 permutasi 5 kurang 5 faktorial sama dengan 5 faktorial per ini 5 kurang 5 sama dengan 0 faktorial. Berarti 0 faktorial kan sama dengan 1. Berarti tinggal 5 faktorial per 1. Berarti tinggal 5 faktorial ya. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120. 120 kali 1 tetap 120 cara. Seperti itu. 120 cara. 120 cara untuk yang nomor 2.
Oke, kita lanjut pada soal yang nomor 3, di mana di sini dari 7 orang, oke, berarti ini N-nya ya, karena keseluruhan orangnya 7 orang, mahasiswa akan dipilih 3 orang pengurus BEM, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara yang memilih susunan? Berarti R-nya berapa? Di sini N-nya sama dengan 7. R-nya sama dengan 3. Kenapa akan disusun 3 orang nih? Ketua, sekretaris, bendahara. Jadi salah satu permutasi itu untuk mengenal bahwa dia permutasi itu, dia ada pembedaan antara satu dengan yang lain. Ketua, sekretaris, bendahara. Itu merupakan permutasi. Tapi sedikit saya jelaskan, singgung saja mengenai kombinasi. Kalau ditanyakan mengenai kombinasi, dia bukan dibikin seperti ini, ketua, sekretaris, bendahara, tetapi dipilih 3 orang pengurus saja, sampai 3 orang pengurus saja. Tidak disebut apakah ketua, sekretaris, bendahara, pokoknya 3 orang pengurus. Tidak dibedakan antara satu dengan yang lain, berarti itu merupakan kombinasi. Lebih kurang seperti itu perbedaan permutasi dan kombinasi. Kita langsung saja, karena N dengan R-nya udah dapat, berarti N atau 7 permutasi 3 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3 sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Kenapa sampai 4? Karena yang di bawahnya 4 juga. Sampai yang sama saja. Berarti dicoret 4-nya, tinggal 7 kali 4 sama dengan 7 kali 6 kali 5. Oke, sama dengan 7 dikali 6 sama dengan 42. Kemudian 42 dikali dengan 5. Ini 42. 42 dikali dengan 5. 42 dikali dengan 5 sama dengan 40 kali 5 itu sama dengan 200. 200 berarti 220. 42 kali 5 cara. Oke, itu untuk soal yang nomor 3. Berarti dapatnya 220 cara. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita belajar tentang permutasi NPR. Di sini ada juga permutasi itu memiliki jenis-jenis, yaitu ada permutasi dengan unsur yang sama, dan ada juga nantinya permutasi siklis. Sekarang kita lihat permutasi dengan unsur yang sama. Di mana permutasi dengan unsur yang sama ini, kita nanti dari N itu ada beberapa unsur yang sama. Misalnya misalnya dari kata saya, kan A di sini sama. Oke, karena A-nya sama, maka dikatakan unsur yang sama. Makanya dikatakan permutasi unsur yang sama. Di mana N di sini juga merupakan hasil dari jumlah dari N1 tambah N2, N3, dan sampai NK nantinya. Untuk lebih jelas kita lihat pada contoh. Berapa carakah 5 buku matematika 5A, 3 buku IPA 5A, dan 2 buku IPS 5A dapat dibagikan kepada anak atau 10 orang anak jika setiap anak mendapat 1 buku. Oke, di sini kita tentukan N-nya. Oke, di sini kan 5 buku ini kan sejenis, makanya unsur yang sama nantinya. Berarti ini sebagai N1, kemudian 3 ini sebagai N2, 2 sebagai N3, makanya 5 tambah 3 tambah 2. N1, berarti N1-nya 5, N2-nya sama dengan 3, N3-nya sama dengan 2. Seperti itu. Jadi tinggal kita cari permutasinya. Permutasi sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial, yaitu N1, N2, N3. Sama dengan 10 kita selesaikan faktorialnya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial sama. Kenapa sampai 5 faktorial? Karena di sini udah ada 5 faktorial. Nanti bisa kita corek. Oke, kita tulis di bawah ini 5 faktorial. Kemudian 3 faktorial dengan 2 faktorial ini kita selesaikan karena tidak ada yang sama. Berarti 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1.
5 faktorial kita coret, tinggalnya 10 kali 9. Oke, 10 jangan kita kalikan dulu, lihat yang bisa kita bagi. Ini kan 3 kali 2 kan sama dengan 6. Kali 1 tetap 6, berarti 6 kan sama nih. Coret 6-nya. Kemudian 2 ini bisa dibagi dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Ini habis, coret, habis tinggal 1, berarti tinggal kita kali aja yang di atasnya. 10 kali 9 berarti tinggal 10 kali 9 kali 4 kali 7 sama dengan 10 kali 9 sama dengan 90. 90 kali 4 sama dengan 360. 360 dikali 7 sama dengan 2520 cara. Seperti itu. Contoh yang kedua, kita lanjut contoh yang kedua. Berapa banyak cara menyusun kata yang terdiri dari kalimat matematika? Oke, kita lihat di sini cara menyelesaikan kalau bentuk soal seperti ini. Kita lihat unsur yang sama. Unsur yang sama itu M. Ada nggak unsur yang sama? Ada. Berarti M ada 2. Kemudian A ada, berarti A ada 3. 1, 2, 3. Oke, A ada juga. A ada 3. A ada 3. Kemudian T ada juga. T ada 2. Berarti T ada 2. E ada, tidak ada. M sudah tadi, A sudah, T udah, I nggak ada, K nggak ada. Berarti ada 3 unsur aja yang sama. Berarti tinggal kita cari N-nya. N sama dengan kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 N-nya. Semua kata ini atau huruf merupakan N. Berarti kita cari permutasi sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Unsur yang sama. Unsur yang sama sebagai bawah. M tadi ada sama. Kenapa tidak kita masukkan? Karena E ini cuma 1. Berarti kalau 1 tidak perlu kita masukkan dalam unsur yang sama. Berarti sama dengan kita selesaikan faktorial 10. Faktorial 10 sama dengan 10 kali 9 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial sampai 3 faktorial, karena di bawah udah ada 3 faktorial. 3 faktorial tetap 2 kita selesaikan 2 kali 1 karena tidak ada yang sama. Kemudian 3 faktorial tetap karena ada yang sama unsurnya dengan yang di atas. 2 faktorial kali 1, 2 kali 1. Oke, 3 kita coret. Kita lihat lagi ada unsur yang bisa dibagi. Bisa, 4 bisa dibagi 2. Berarti 4 bagi 2 sama dengan ini habis, tinggal 2. Kemudian yang 6 ini juga bisa dibagi 2 yang ini. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Tulis 3 di atas. Berarti ini habis. Berarti sama dengan, tinggal kita kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 3 kali 5 kali 2. Tujuannya kenapa kita bagikan dengan 2, tidak langsung kita kalikan, karena untuk mempermudah kita dalam mengalinya. Karena kenapa? Kalau kita bagikan langsung seperti ini, sehingga angkanya akan lebih kecil yang akan kita kalikan, seperti itu. Jadi hasil kalinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 3 kali 5 kali 2 ini yaitu 151.200 cara. Seperti itu. Seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai permutasi unsur yang sama. Oke, sebagai sedikit pertanyaan, silahkan teman-teman coba dengan unsur yang sama. Misalnya dari kata dibikin kalimat, buatlah seperti yang kedua ini. Misalnya permutasi dari kalimat, ya kalimat itu akan disusun dari kalimat seperti ini. Kata akan disusun dari kalimat disusun dari kalimat sosial. Silakan teman cari permutasinya. Permutasi dari
kalimat sosial atau berapa banyak cara menyusun kata dari kalimat sosial, seperti itu. Oke, kita lanjut yang namanya permutasi siklis atau yang berbentuk lingkaran. Jadi kalau berbentuk lingkaran, susunan yang berbentuk lingkaran nanti, maka dapat kita cari permutasinya dengan cara atau banyak cara menyusunnya, yaitu dengan permutasi n dikurang 1 faktorial. N dikurang 1 faktorial. Kita lihat saja langsung contohnya. Misalnya contoh 10 orang siswa akan duduk membentuk lingkaran. Nah, kan lingkaran ini merupakan siklis. Untuk melakukan diskusi berapakah banyak cara duduknya nanti. Oke, berapa banyak cara duduknya? Oke, cara karena dia berbentuk lingkaran tadi, n-nya 10 orang. Oke, n-nya 10 orang berarti jadinya P sama dengan 10 dikurang 1 faktorial. Sama dengan 10 itu berarti 9 faktorial. 9 faktorial jadinya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan hasilnya itu adalah 362.880 cara. Seperti ini. Jadi ingat, kalau misalnya permutasi itu, kalau misalnya dia mengatakan kalau susunan dalam bentuk lingkaran, kita menggunakan rumus permutasi siklis. Kalau ada unsur-unsur yang sama, berarti kita menggunakan permutasi yang sama. Kalau tidak berbentuk lingkaran dan tidak ada membentuk unsur yang sama, maka kita menggunakan rumus permutasi yang biasa, yaitu n permutasi r, seperti itu. Itu mengenai permutasi. Ada 2 jenisnya seperti tadi. Ada 3 rumus yang kita dapat gunakan dalam permutasi. Silahkan beda-bedakan antara soal yang 1, 2, dan 3 nantinya. Apakah kita menggunakan permutasi yang biasa, apakah kita menggunakan permutasi yang unsur yang sama, atau kita menggunakan permutasi siklis. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Tadi kita mempelajari tentang permutasi, sekarang kita lihat kombinasi. Kombinasi ini dilambangkan dengan C. Oke, dimana kombinasi di sini susunan yang terdiri dari R unsur N tanpa memperhatikan urutan. Maksudnya di sini, kalau tadi pada permutasi kalau A, B itu juga dihitung nantinya B dengan A. Berarti ini dihitung 2. Tetapi pada kombinasi A, B dengan B, A itu dihitung 1 karena ini sama dengan ini kalau pada kombinasi. Jadi, rumus kombinasi di sini hampir sama dengan permutasi, di mana n kombinasi R sama dengan n faktorial per n dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial, seperti ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat di sini. Langsung saja kita lihat contoh pertama, 8 kombinasi 6. 8 kombinasi 6 berarti jadinya 8 faktorial per 8 dikurang 6 faktorial 6 faktorial kali dengan 6 faktorial sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial sama dengan 8 kali 7. 8 ini kita kalikan kali 6 faktorial per 2 kali 1. 2 ini kita selesaikan faktorialnya, kemudian dikali dengan 6 faktorial. 6 faktorial ini sama dengan habis. Oke, kita coret. Oke, 6 tinggal kita coret, berarti tinggal 2 kali 1 yang di bawah, yang di atas tinggal 8 kali 7. 8 dibagi 2. 8 bagi 2 ini sama dengan 4. Oke, di sini tinggal 4, 2-nya habis, berarti tinggalnya 4 dikali 7. 4 kali 7 itu sama dengan 28 cara. Itu. Misalnya teman-teman di rumah boleh coba soal yang saya kasih nih. Saya kasih satu soal untuk coba latihan. Nanti jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya komentari. Yaitu 7 kombinasi 2. 7 kombinasi 2. Berapa hasilnya nanti? 7 kombinasi 2. Berapa hasilnya? Boleh dicoba dan ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut pada contoh yang kedua. Di mana di sini ada soalnya, seorang siswa akan menjawab 5
pertanyaan. Dari 8 pertanyaan, dengan berapa cara siswa memilih 5 pertanyaan tersebut? Oke, karena di sini nggak ada pembedaannya, misalnya 1, 2, 3 dan dibilang hanya 5 pertanyaan. Berarti terserah mau jawab nomor 1, 2, 3 terserah, maka ini merupakan kombinasi. N-nya 8 jumlah semua siswa soalnya. Kemudian yang akan dijawab 5, berarti jadinya ya 8 kombinasi 5 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 5, 5 faktorial sama dengan 8 kali 7, 8 faktorial, maaf, 8 faktorial per 8 kurang 3, 3 faktorial, 5 faktorial. Berarti yang di atas kita kalikan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per dengan 3 faktorial kali 5 faktorial. Habis. Yang di bawah ini tinggal kita selesaikan ya. 3 faktorial itu sama dengan 8 kali 7 kali 6 per 3 kali 2 kali 1. Oke, 3 kali 2 kan sama dengan 6. 6 sama dengan 6 di bawah ini. 6 kan sama di atas nih. Coret aja 6-nya, tinggal 8 kali 7. 8 kali 7. 8 kali 7 itu sama dengan 56 cara. Itu untuk soal yang berdua. Tinggal dilihat berapa N-nya dan berapa R-nya, tinggal dimasukkan dalam rumus kombinasi. Dan ingat, kombinasi ini hanya satu aja bentuknya dengan rumus N kombinasi R. Hanya satu bentuknya. Tidak ada seperti permutasi ya, ada permutasi unsur yang sama dan permutasi sklis. Kalau kombinasi hanya satu bentuk. Oke, kita lanjut pada contoh yang 3, di mana contoh yang 3 ini dari 10 orang siswa akan dipilih 3 orang pengurus kelas. Tentukan berapa banyak cara memilih pengurus kelas tersebut. Ini terlihat perbedaannya. Kalau pada contoh permutasi tadi, 3 orang pengurus kelas itu atau 3 orang pengurus BEM itu di kelas ataupun BEM yang contoh pada permutasi sebelumnya, itu ada perbedaannya, yaitu ketua, wakil, sekretaris. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Tapi kalau pada kombinasi tidak ada pembedaan seperti itu, langsung saja dikatakan 3 orang pengurus kelas. Itu yang dikatakan permutasi, tidak ada pembedaan. Itu yang dikatakan kombinasi, tidak ada pembedaan. Kalau permutasi ada di pembedaan antara satu dengan yang lainnya, misalnya ketua, sekretaris, bendahara, seperti itu. Kalau seperti ini langsung saja 10 dengan 3, berarti 10 kombinasi 3 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 sama dengan 7 faktorial. 3 faktorial tetap sama dengan, ini tinggal kita kali aja, 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per, kenapa sampai 7 faktorial? Karena di bawah punya 7 faktorial, tinggal kita coret nantinya. 7 faktorial di bawah, 3 ini karena tidak ada yang sama, kita selesaikan. 3 kali 2 kali 1 sama dengan, oke, 7 kita coret. Kemudian kita lihat 3 di atas bisa nggak kita bagikan? Oke, 9 dibagi 3 bisa, 9 bagi 3 bisa. 9 bagi 3 itu sama dengan 3, oke. 8 bagi 2 bisa juga, 8 bagi 2 itu sama dengan 4. Oke, sama dengan, di sini jadinya tinggal 10 dikali dengan 3 kali dengan 4 sama dengan 10 kali 3 sama dengan 30. 30 kali 4 sama dengan 120 cara. Oke, itu untuk contoh yang kedua, kita dapat hasilnya yaitu 120 cara. Oke, kita lanjut pada contoh yang keempat. Di mana contoh yang keempat ini soalnya untuk mengecat pesawat tersedia 5 macam warna cat. Oke, 5 ini merupakan N-nya nanti. Kemudian sedangkan untuk mengecat pesawat terbang adalah warna sayap, bodi, dan ekornya. Oke, soal nomor 4 ini belum tentu kombinasi walaupun kita bahas kombinasi sekarang ya. Kita lihat, karena ada pembedaan antara sayap, bodi, dan ekornya, berarti ini bukan kombinasi tetapi permutasi. Kalau dikatakan misalnya akan dicap 3 warna, oke, berarti itu merupakan kombinasi, tidak ada pembedaannya, 3 warna.
Kalau sekarang ada pembedaan antara satu dengan lain, yaitu warna sayap, body, dan ekor. Kalau ada pembedaan seperti ini, itu merupakan permutasi. Oke, berarti tinggal kita cari 5, N-nya 5, permutasi karena banyak pembedaannya ada 3, R-nya sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 sama dengan 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Habis 2 faktorialnya, tinggal 5 kali 4 kali 3 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20, 20 kali 3 sama dengan 60 cara. Cukup simpel untuk cara yang keempat ini. Nomor 4 ini belum tentu kombinasi karena saya kasih soal seperti ini untuk membedakan bagaimana cara membedakan permutasi dan kombinasi. Jadi kalau permutasi itu ada pembedaan seperti ini. Kalau kombinasi langsung saja akan dicat 3 warna, berarti itu kombinasi, yaitu 5 kombinasi 3 seperti itu. Kalau ada pembedaan warna sayap, warna body, warna ekor, maka itu merupakan permutasi. Oke, di sini ada soal yang nomor 5. Silahkan kawan coba di rumah nanti, di mana soalnya dari suatu kotak terdapat 5 bola, yaitu 1 bola putih, 1 bola hijau, 1 bola biru, 1 bola hitam, dan 1 bola merah. Berapa banyak cara pengambilan 3 bola? Oke, silahkan teman-teman bedakan apakah ini merupakan permutasi atau kombinasi. Oke, silahkan teman selesaikan soalnya. Lihat apakah dia permutasi atau kombinasi. Silahkan diselesaikan, dikerjakan, kemudian ditulis jawabannya di kolom komentar sebagai latihannya. Nanti akan saya lihat hasil jawabannya nanti apakah benar atau salah. Apabila terdapat kesalahan akan saya komentari apa saja kesalahannya dan akan saya berikan saran untuk diperbaiki, bagian mana saja akan diperbaiki. Oke, silakan dikerjakan soal nomor 5 ini. Tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Sampai di sini video kita pada kali ini mengenai permutasi dan kombinasi. Apabila teman-teman semuanya memiliki pertanyaan atau yang soal-soal yang mengenai permutasi dan kombinasi yang masih bingung dalam mengerjakannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab, baik ditulis ataupun membuat video baru mengenai pertanyaan yang teman-teman ajukan. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.